Lagi, udara pagi yang dingin terasa seperti selimut pemberat di atas jiwa. Janji yang kubisikan pada diriku semalam, saat dunia terasa penuh kemungkinan di bawah selimut yang hangat, kini hanya gema sunyi di ruangan yang temaram. Ia pecah bahkan sebelum matahari sempat menyentuh jendela. Di sudut ruangan, sepasang sepatu lari menatapku. Lapisan tipis debu di atasnya menjadi saksi bisu dari niat baik yang terkubur waktu. Di samping ranjang, sebuah buku tergeletak. Pembatasnya tak pernah bergeser lebih dari halaman 10. Satu kata menusuk pikiran. Kata yang sudah begitu akrab hingga terasa seperti nama tengah. Malas. Itu dia. Vonis yang selalu kita jatuhkan pada diri sendiri dengan begitu cepat, begitu mudah. Kita adalah hakim sekaligus terdakwa dalam pengadilan sunyi di kepala kita sendiri. Kita menatap pantulan diri di layar ponsel yang gelap, melihat mata yang lelah, dan kita membenci sosok itu karena kelemahannya. Tapi bagaimana jika selama ini kita salah kamar? Bagaimana jika musuh yang sebenarnya bukanlah kemalasan, melainkan sesuatu yang lain yang bersembunyi di balik bayang-bayang tujuan besar kita? Perasaan itu, kita semua mengenalnya, bukan? Ritual suci di awal tahun, awal bulan, atau bahkan setiap Senin pagi. Dengan tinta yang masih basah oleh harapan, kita menuliskan janji-janji besar di atas kertas yang bersih. Kita merancang versi diri kita yang lebih baik, lebih kuat, lebih disiplin. Saat itu, segalanya terasa mungkin. Namun, api semangat yang tadinya membakar langit-langit ambisi, perlahan hari demi hari padam. Ia tidak mati oleh sebuah ledakan, tapi oleh ribuan tiupan angin kecil bernama nanti saja, besok saja, atau aku terlalu lelah hari ini. Api itu menjadi bara, lalu menjadi abu dingin penyesalan. Hanya menyisakan jejak asap dari pertanyaan, kenapa aku tidak bisa? Inilah perang yang kita paksakan pada diri kita sendiri, lagi dan lagi. Perang melawan raksasa batu bernama kesuksesan atau perubahan yang kita dirikan sendiri di kejauhan. Kita berdiri di kakinya, menatap puncaknya yang menusuk awan, dan kita lumpuh oleh kemegahannya. Ironisnya, tujuan yang seharusnya menjadi kompas justru menjadi tembok yang menghalang kita untuk melangkah. Perang batin ini tidak akan pernah kita menangkan, bukan karena kita lemah, tapi karena kita salah mengenali musuh yang sebenarnya. Kita menghabiskan seluruh energi untuk mendobrak tembak raksasa di hadapan kita tanpa menyadari bahwa kita sebenarnya hanya perlu menemukan kunci yang selama ini sudah ada di saku kita. Dan terkadang kunci itu ditemukan di dalam lembaran-lembaran buku, dalam sebuah pencerahan yang disajikan oleh pemikir seperti James Clear. Di sanalah kebenaran sederhana itu terungkap, begitu gamblang hingga rasanya mustahil kita melewatkannya selama ini. Inilah satu hal yang disalahpahami itu. Kita salah jatuh cinta. Kita jatuh cinta pada tujuan, pada garis finish yang gemerlap, pada versi diri kita di masa depan yang terasa begitu sempurna. Padahal seharusnya kita jatuh cinta pada prosesnya, pada sistem yang membosankan, yang tak terlihat yang kita jalani hari demi hari. Bayangkan seorang juara. Ia tidak bangun setiap pagi hanya untuk menatap gambar medali emas di dinding. Tidak, ia justru belajar untuk mencintai deru nafasnya saat berlari di pagi buta. Ia belajar untuk menikmati rasa lelah di ototnya setelah latihan yang berat. Ia jatuh cinta bukan pada kemenangan, tapi pada proses menjadi seorang pemenang. Tujuan menentukan arah itu benar, tapi sistemlah yang membangun jalan setapaknya. Dan di jalan setapak itulah, di dalam langkah-langkah kecil yang konsisten, semua keajaiban sesungguhnya terjadi.
Lalu bagaimana kita memulai? Bukan dengan sebuah lompatan, tapi dengan sebuah langkah yang begitu kecil, begitu remeh, hingga rasanya mustahil untuk ditolak. Inilah filosofi di balik aturan 2 menit, sebuah rahasia kecil yang mengubah segalanya. Lupakan tujuan besarmu sejenak, dan sederhanakan ia menjadi sebuah tindakan yang bisa selesai sebelum 2 menit berlalu. Ingin menjadi pembaca setia? Jangan paksa dirimu membaca 1 bab. Malam ini cukup ambil buku itu dan letakkan di samping bantalmu. Hanya itu. Bermimpi menyelesaikan lari maraton? Lupakan dulu soal kilometer. Cukup keluarkan sepatumu dari kotaknya dan letakkan di depan pintu. Tujuannya bukanlah menyelesaikan, tapi menjadi orang yang memulai. Dari sana, biarkan satu kebaikan kecil menarik kebaikan lainnya. Tumpuk kebiasaan barumu di atas ritual yang sudah ada. Setelah secangkir kopi pagi, tulis 1 kalimat saja. Setelah menyikat gigi di malam hari, siapkan pakaian olahragamu untuk besok. Atur duniamu agar kemenangan menjadi lebih mudah. Siapkan buah-buahan di atas meja. Sembunyikan camilan manis di lemari paling atas. Lihat, kamu tidak pernah butuh motivasi sebesar gunung. Kamu hanya butuh sebuah sistem yang lebih cerdas dari rasa malasmu. Kamu hanya butuh 1 langkah kecil yang benar, yang diulang lagi dan lagi, hingga ia menjadi bagian dari dirimu seringan helaan nafas. Maka, izinkan aku memberimu kelegaan ini. Kamu bukan pemalas. Kamu hanyalah seorang pejuang yang gigih yang selama ini tanpa sadar menggunakan peta yang salah. Kamu menatap bintang-bintang, padahal yang kamu butuhkan hanyalah sebuah lentera untuk menerangi langkah di depanmu. Untuk hari ini dan untuk setiap hari setelah ini, lupakan sejenak gunung yang ingin kamu daki. Puncaknya terlalu jauh, udaranya terlalu tipis dari sini. Alihkan pandanganmu ke bawah. Fokus saja pada 1 anak tangga kecil tepat di depanmu. Beri seluruh perhatianmu pada langkah itu, sekecil apapun ia terasa. Karena mahakarya hidupmu tidak akan pernah dibangun dari 1 lompatan raksasa yang heroik. Ia akan terukir dari ribuan pahatan kecil yang sabar, dari ribuan langkah sunyi yang konsisten, saat tak ada seorang pun yang melihat. Cerita itu berakhir di sana, tapi ceritamu baru saja akan dimulai. Jadi izinkan aku bertanya padamu, apa 1 anak tangga pertamamu? Apa 1 sistem 2 menit yang akan kamu mulai tepat setelah ini? Tuliskan di bawah. Mari kita memulai perjalanan ini bersama-sama.